Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranita Walyuna. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu tokoh pahlawan Indonesia yang bernama Raden Haji Omar Syahid Cokroaminoto atau yang lebih dikenal dengan nama Hos Cokroaminoto. Ia merupakan salah satu pemimpin organisasi pertama di Indonesia, yaitu Serikat Islam. Jika ingin mengetahui lebih lanjut, silakan ikuti video ini sampai akhir. Hos Cokroaminoto lahir pada tanggal 16 Agustus 1882. Hos Cokroaminoto dilahirkan di Desa Bakur, Madiun menurut beberapa sumber bertepatan dengan meletusnya Gunung Krakatau. Cokroaminoto adalah putra dari Raden Mas Cokromisono, seorang Wedana di Kleko, Madiun. Kakeknya adalah Raden Mas Cokronegoro, Bupati Ponorogo. Hos Cokroaminoto menikah dengan Raden Ajeng Suharsikin, seorang putri pati dari Ponorogo bernama Raden Mungkusumo. Pada masa kecilnya, Hos Cokroaminoto terkenal anak yang nakal dan suka berkelahi. Akan tetapi di balik itu, ia suka dan berani membela kebenaran. Oleh karena itu, ia terhitung anak yang disegani dan sekaligus dicintai oleh kawan-kawan sepermainannya. Sebagai akibat dari kenakalannya, sekolahnya sering berpindah-pindah. Meski demikian, berkat kecerdasannya, sekolahnya dapat maju terus, bahkan dapat masuk dan menyelesaikan studinya di Osvia, yaitu Sekolah Calon Pegawai Pangreh Praja di Magelang pada tahun 1902. Setelah 5 tahun menempuh pendidikan kepegawaian, beliau menjadi juru tulis di Kepatihan Ngawi, dan ini hanya bertahan 3 tahun. Karena dia merasa tidak cocok dengan pekerjaan pegawai negeri yang terus-menerus harus terendah di hadapan orang Belanda. Kemudian pergi ke Surabaya dan bekerja di salah satu perusahaan swasta. Beliau juga ikut kursus permesinan di malam hari. Dan setelah tamat dari kursus ini, beliau pindah kerja dari juru mesin dan kemudian tahun 1907 sampai 1912 menjadi ahli kimia di pabrik gula Rogo Jambi, Surabaya. Karir sebagai wartawan dirintisnya sejak ia berada di Surabaya dan membantu Surat Kabar Suara Surabaya. Ketika ia menjadi pimpinan Syarikat Islam, didirikanlah Surat Kabar Utusan Hindia, Surat Kabar Fajar Asia, dan Majalah Al-Jihad. Hos Cokroaminoto orangnya simpatik, tegas, dan berjiwa besar, cerdas dan berwibawa. Hos Cokroaminoto buyutnya adalah seorang ulama terkenal di Ponorogo dan memiliki pesantren di daerah Tegalsari. Beliau terlahir di keluarga priai yang religius. Beliau sejak kecil diasuh dalam keluarga yang mendapatkan pendidikan Islam. Dan ia menempuh pendidikan dasarnya di Belanda. Hos Cokroaminoto sohor dengan kata mutiaranya yang sangat menginspirasi. Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Kalimat mutiara sikat itu pula lah yang berubah menjadi obat jiwa pergerakan pemuda saat itu. Tidak terkecuali 3 murid beliau yang saling berbeda aliran dan akhirnya menjadi legenda pergerakan nasional. Soekarno yang nasionalis, Semaun yang sosialis atau komunis, dan Kartosuwirjo yang agamis. Hos Cokroaminoto tergabung pada SI pada bulan Mei 1912 atas ajakan dari Haji Samanhudin untuk memperkuat organisasi tersebut. Nama Hos Cokroaminoto terkenal setelah dia sukses menyelenggarakan Kongres SI pertama di Surabaya pada tanggal 26 Januari 1913. Dalam sebuah pertemuan di Yogyakarta pada tanggal 18 Februari 1914, SI membentuk suatu pengurus pusat di mana Hos Cokroaminoto duduk sebagai ketua dan Haji Samanhudin sebagai ketua kehormatan. Kongres Nasional pertama tahun 1916 di Bandung, beliau berkata bahwa bangsa Indonesia mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam hal politik. Kongres kedua tahun 1917, SI menyampaikan tuntutan untuk peningkatan pertanian dan peningkatan subsidi dan perluasan hak pilih warga Indonesia. Cokroaminoto dan Moisis menyebabkan pemerintahan Belanda menjadi gerah. Ketika terjadi berbagai pemberontakan di tanah air, kedua tokoh tersebut kemudian oleh pemerintah dianggap terlibat. Pada tahun 1920, Cokroaminoto dipenjarakan selama 8 bulan, dan saat itu pula SI sebagai pergerakan nasional mulai melemah.
Secara khusus, beliau menyempatkan menulis berbagai karya tulis. Karya tulis itu antara lain adalah Islam dan Sosialisme pada tahun 1924, Program Asas dan Program Tanhim Partai Serikat Islam Indonesia pada tahun 1930, Tarikh Agama Islam Riwayat dan Pemandangan atas Kehidupan dan Perjalanan Nabi Muhammad pada tahun 1931, Reglemen Umum bagi Umat Islam pada tahun 1934. Hoscokro Aminoto meninggal di Yogyakarta, Indonesia 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Pakuncen, Yogyakarta setelah jatuh sakit sehabis mengikuti kongres di SI di Banjarmasin. Pesannya kepada para murid-muridnya ya, jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan berbicara seperti orator. Perkataan ini membius murid-muridnya. Kesimpulan yang kita dapat ambil dari video pembelajaran kali ini adalah Hoscokro-Aminoto merupakan salah satu tokoh pejuang yang patut kita contoh. Sebagai pemuda bangsa Indonesia, sepatutnya lah kita berterima kasih kepada beliau atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat pribumi dengan cara menjaga dan menanamkan nilai-nilai agama, semangat bernegara dalam diri dan keluarga kita. Jika tanpa beliau, belum tentu kita mengetahui lebih banyak nilai-nilai agama. Tanpa beliau, belum tentu ada orang lain yang mampu menjaga dan menanamkan nilai-nilai agama pada diri kita dan keluarga kita. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian, dan juga maaf bila banyak kata-kata yang salah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.